hati kami, buka pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami menyatu dengan Kristus, sehingga kami tahu apa yang Kau rancang, apa yang Kau rencanakan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, sehingga hamba dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami umat-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Semua katakan amin. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita. Ada dua pembacaan seperti yang sudah kita baca tadi di awal, yaitu dari Mazmur 1, 1-6. Mazmur 1 ayat 1-6. Saya tidak membaca kembali Mazmur ini. Saya hanya membaca satu ayat, di ayat ketiga. Jadi saya membaca kembali hanya di ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan pembacaan kedua, itu dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya juga hanya membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-16 yang dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Apa kabar jemaat yang diberkati Tuhan Yesus? Luar biasa, kita masuk di minggu pertama di bulan September. Tidak terasa ya, cepat sekali sudah masuk bulan September. Berarti sebentar lagi kita mempersiapkan Natal ya, Pak Tampu ya. Ya puji Tuhan ya. Tema yang di bulan Agustus kemarin kita bicara bermisi. Dan tema di bulan September kita akan bicara tentang growing. Bukan glowing, growing. Kalau glowing itu ibu-ibu ya, yang sekarang semuanya glowing. Tapi bicara tentang growing, bertumbuh. Ya, jadi kita bicara growing, tentang bertumbuh. Dan di hari ini, di tema di minggu ini, ya, jadi growing ini kita akan bicarakan sepanjang 1 bulan. Bukan saja dalam ibadah raya, tapi dalam kegiatan-kegiatan organ pun kita akan bicara tentang growing, kita akan bicara tentang bertumbuh. Dan di hari ini tema yang akan saya bagikan adalah bertumbuh dalam firman. Jadi temanya bertumbuh dalam firman. Setiap kita pasti merindukan kehidupan yang berhasil. Dan setiap kita pasti merindukan kehidupan yang bahagia. Yang pasti penuh dengan arti. Nah, dunia menawarkan banyak jalan untuk mencapai itu semua. Melalui karir yang kita bangun, melalui materi yang kita miliki, melalui uang, atau melalui pendidikan yang kita capai. Namun dalam Mazmur 1, jadi kita ke Mazmur 1, dia membuka seluruh kitab Mazmur dengan kontras dan tajam. Ada jalan orang benar dan ada jalan orang fasik. Namun ada satu yang akan berbuah dan dikenal Allah, sementara yang lainnya menuju kebinasaan. Jadi ada banyak cara yang dipakai Tuhan. Ada yang dipakai untuk oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan, tadi saya sampaikan, untuk mencari kebahagiaan, mencari sesuatu yang memang saat ini sedang dikejar oleh manusia. Melalui karir tadi saya sampaikan, juga melalui pendidikan dan bahkan melalui filsafat-filsafat hidup yang sekarang banyak
kalau kita lihat di media-media sosial. Tetapi kembali lagi firman Tuhan tadi katakan hanya ada satu yang akan berbuah, yang dikenal Tuhan, sementara yang lainnya itu menuju kebinasaan. Dan pemazmur mengawali dengan kata, kalau kita lihat di ayat 1, dia katakan tentang berbahagialah. Berbahagia di sini bukan sekedar bahagia secara emosi, melainkan keadaan berbahagia yang diberkati, melainkan keadaan berbahagia yang diberikan, serta diperoleh dari Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya yang diperoleh dari karir kita, bukan karena uang, bukan karena pendidikan atau karena materi, tidak. Tetapi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang harusnya ada di dalam kehidupan kita adalah kebahagiaan tatkala kita diberkati. Tatkala kita memperoleh itu semua dari Allah. Nanti kita akan menarik akan ke bawah, kita akan melihat. Nah, artinya keberhasilan sejati ini tidak ditentukan oleh standar dunia. Tidak ditentukan dari pencapaian yang kita dapat dari kehidupan dunia ini. Tetapi oleh relasi, oleh hubungan seseorang dengan firman Tuhan. Makanya tadi saya sampaikan tema di hari ini, bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya, Paulus pun meneguhkan dalam 2 Timotius 3 tadi, bahwa kitab suci adalah sumber hikmat. Kitab suci atau firman Tuhan ini sumber kekuatan dan juga perlengkapan agar manusia siap untuk menjalani kehidupan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Mari kita growing, mari kita bertumbuh benar-benar di dalam firman Tuhan. Jadi pertumbuhan rohani saudara dan saya ini bukan kebetulan. Tetapi pertumbuhan rohani ini diperoleh dari proses bersama dengan Kristus yang dihasilkan dari akar yang tertanam dalam firman Tuhan seperti di Mazmur 1 ini. Itu sangat luar biasa disampaikan oleh pemazmur. Di Mazmur 1 ini itu merupakan salah satu proses yang akan dihasilkan oleh saudara dan saya, sehingga tatkala kita melakukan Mazmur 1 ini ada kebahagiaan. Ada berkat Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tatkala bicara bertumbuh dalam firman, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bertumbuh dalam firman berarti kita menolak jalan dunia. Tatkala kita bicara growing, bertumbuh di dalam firman berarti kita menolak jalan dunia. Apa yang dikatakan di ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 hal menarik di sini, berdiri, duduk, saya ulang ya. Berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada 3 hal, berjalan, berdiri, dan duduk. Ini harus diperhatikan oleh jemaat. Nah, ini yang dinamakan dengan progresi. Apa itu progresi? Progresi adalah perkembangan bertahap. Yang tadi saya katakan mulai dari berjalan, berdiri, dan duduk. Di ayat 1 tadi. Ya, progresi adalah perkembangan bertahap dari tahap demi tahap. Berikutnya atau rangkaian yang berkesinambungan, itu progresi. Dalam konteks Mazmur 1 ayat 1 tadi, progresi berarti perjalanan dosa yang makin dalam. Berjalan, awalnya hanya ikut mendengar nasihat orang fasik. Dan itu yang ada dalam perjalanan kehidupan kita. Berikutnya berdiri. Berdiri ini mulai berhenti dan ikut pola hidup orang berdosa. Jadi ada 3 hal tadi, berjalan, berdiri, berjalan itu awal hanya ikut-ikutan mendengar orang fasik. Berikutnya berdiri, mulai berhenti dan ikut pola hidup orang berdosa. Dan akhirnya duduk. Duduk di sini akhirnya menetap, merasa nyaman dan menjadi bagian dari kumpulan pencemooh. Atau kita menjadi kumpulan orang berdosa. Jadi progresi dalam Mazmur 1 ayat 1, proses bertahap menuju kondisi yang lebih buruk. Atau lebih dari menuju kepada dosa.
di sini menggambarkan penurunan rohani seseorang. Contoh progresi dosa. Ini saya memberikan contoh progresi dosa. Tahap awal yang tadi saya sampaikan berjalan. Berjalan di sini contoh seorang anak muda. Maaf, anak muda, saya membuat contoh anak muda. Mulai ikut nongkrong-nongkrong, ikut dalam perkumpulan anak-anak di situ dengan teman-teman yang mungkin suka bicara kasar atau menonton hal-hal yang tidak membangun. Awalnya dia hanya mendengar, awalnya dia hanya menonton, hanya sekedar ikut suasana, memeriahkan suasana tongkrongan yang mungkin ada di sekitar anak-anak muda ini. Tahap berikutnya, dia mulai berdiri. Apa yang diartikan dengan berdiri? Lama-lama dia mulai ikut juga berkata-kata kotor. Dia juga ikut bercanda dengan yang tidak pantas. Atau melakukan hal-hal yang sama dengan sekelompok yang ada di situ. Ia bukan hanya menonton. Dia bukan hanya penonton juga. Tapi sudah ikut-ikutan dalam pola hidup mereka. Hati-hati, mulai dari ikut-ikutan saja. Berikutnya tahap akhir, dia duduk di situ. Pada akhirnya dia merasa nyaman. Mulai nyaman dia dengan lingkungan yang ada. Bahkan mulai menolak nasihat orang tua. Bahkan mulai menolak nasihat yang baik. Dan sering menertawakan orang yang hidup benar. Disinilah ia menetap menjadi bagian dari kumpulan pencemooh. Seperti di ayat 1 ini. Dosa jarang datang secara tiba-tiba. Ia selalu masuk perlahan setahap demi setahap. Itu dosa. Dosa satu ditutupi dengan dosa yang lain. Kesalahan satu ditutupi dengan kesalahan yang lain. Terus seperti itu. Jadi dosa jarang datang secara tiba-tiba. Dia pelan-pelan datang. Orang benar harus waspada sejak awal. Jangan biarkan kita masuk progresi ini. Sebab semakin kita masuk dalam progresi dosa ini, kita semakin sulit keluar dari dosa tersebut. Kalau sudah terus satu dosa ditutupi dengan dosa yang lain, terus kita akan sulit untuk keluarnya. Progresi orang fasik, berjalan, berdiri dan duduk. Dari hanya terpengaruh, akhirnya dia ikut pola dosa. Akhirnya menetap dan merasa nyaman dalam dosa. Jangan ikut seperti itu. Hasilnya apa? Di ayat 6b dikatakan, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Awalnya hanya toleransi saja, hanya ada di situ, hanya untuk ikut-ikutan. Tapi akhirnya kebinasaan. Progresi orang fasik. Bagaimana progresi orang benar? Itu ada di ayat 2 dan ayat 3. Yang dikatakan di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Diawali dengan kesukaan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bertumbuh dalam firman Tuhan. Orang benar bersuka cita dalam firman Tuhan. Bukan merasa terbeban dengan firman Tuhan yang kita renungkan. Tapi kita melakukan. Jadi titik awal pertumbuhan dimulai hati yang mengasihi firman Tuhan. Setelah itu kita merenungkan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman diulang, firman Tuhan direnungkan, disimpan dalam hati dan dihidupi, dan akhirnya firman Tuhan itu dilakukan. Yang dimulai dari kesukaan, yang dimulai dari hati yang mau dijamah oleh firman Tuhan. Dan akhirnya dia akan bertumbuh, menghasilkan buah. Dikatakan di sini ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya.
dan yang tidak layu daunnya. Dimulai dari kesukaan, dimulai dari merenungkan firman Tuhan, lahir buah rohani yang nyata. Hidupnya menjadi segar. Amin. Orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, hidupnya menjadi segar. Hidupnya akan stabil dan kehidupannya akan bermanfaat. Kehidupannya akan berhasil bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan kehidupannya, sekali lagi saya sampaikan, hidupnya akan stabil, akan segar, dan akan berdampak. Jadi mari kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mana yang mau kita ikuti? Progresi orang fasik atau progresi orang benar? Fasik di sini bukan berarti ateis atau yang tidak bertuhan. Tetapi siapa saja yang hidup tanpa memperhitungkan Allah atau hidup yang sudah menjauh dari Allah, itu salah satunya ateis. Jadi ateis ini bukan saja yang orang tidak mengenal Tuhan. Bisa saja kita menjadi ateis. Kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari firman Tuhan. Kita meninggalkan persekutuan. Kita meninggalkan komunitas di dalam Tuhan. Itu juga sudah ateis. Jadi hati-hati. Ateis bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita juga bisa jadi ateis. Hari ini kita diingatkan. Mari kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan, mari kita harus berhati-hati dan kita harus jauhkan progresi dosa. Dan sebaliknya ikuti progresi orang benar. Ikuti progresi firman Tuhan di ayat di Mazmur 1 ini. Mulai dari mana? Mulai dari hati yang mengasihi firman. Terus kita merenungkan dan kita lakukan dalam kehidupan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saya mengajak jemaat untuk mengevaluasi nasihat siapa yang kita ikuti setiap hari. Media sosialkah? Banyak di media sosial yang tidak bertanggung jawab sekarang. Memunculkan nasihat-nasihat yang tidak tahu ujung pangkalnya. Atau kita mendengar nasihat teman. Atau dunia pekerjaan. Atau apakah kita sudah mulai duduk nyaman dengan dosa? Sudah berkompromi dengan dosa yang bertentangan dengan firman Tuhan? Atau kita benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan? Kita mau mendengarkan nasihat firman Tuhan yang kita ikuti dalam kehidupan. Sehingga kehidupan saudara dan saya berhasil. Itu jadi poin yang pertama, menolak jalan dunia. Menghindar dan menjauh dari jalan orang fasik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, berakar dalam firman. Berakar dalam firman ada di, kembali lagi saya akan baca, Mazmur 1 ayat 2 dan 3, demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan yang ditulis oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ciri utama orang benar bukan hanya menjauhi dosa, tetapi mempunyai kesukaan, mempunyai kegirangan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya menjadi kewajiban, melainkan firman Tuhan itu sumber kegembiraan, sumber sukacita dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu kita harus renungkan. Berarti kita harus mengulang, kita harus membatin. Firman terus diingat, firman terus dihidupi, dan firman terus juga harus dilakukan. Hasilnya hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sangat luar biasa. Pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Akarnya mendapat suplai terus-menerus. Tadi saya katakan, sehingga kehidupan saudara dan saya akan stabil kalau kita ada bersama firman Tuhan. Menghasilkan buah pada waktunya, bermanfaat bagi orang lain. Kehidupan saudara akan berdampak bagi orang lain. Kenapa? Karena kita bertumbuh dalam firman. Karena semua hikmat Tuhan ada di dalam firman Tuhan ini. Semua langkah kehidupan kita ada di dalam firman Tuhan ini. Jadi mari kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Daunnya tidak layu, di sini dikatakan. Segar dalam segala musim. Anak Tuhan yang ada bertumbuh di dalam firman Tuhan, wajahnya berbeda. Glowing. Amin. Berbeda wajahnya loh. Glowing, dapat terlihat. Selalu senyum, selalu sukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan, firman itu yang hidup ada di dalam kehidupan jemaat. Dan dikatakan oleh Paulus di sini bahwa kitab suci ini mengingatkan kita akan kesalahan kita. Dia akan memperbaiki, dia akan mendidik. Kalau kita jauh dari firman Tuhan dan jauh dari persekutuan, kita akan kalah. Kita akan mengikuti dunia. Bagaimana kita mau dikoreksi? Bagaimana kita mau diperbaiki kalau kita tidak bertumbuh dalam firman Tuhan? Kalau kita tidak bertumbuh dalam persekutuan, kalau kita menjauh dari komunitas, kalau kita mulai duduk dengan orang-orang di sana, kita tidak akan bertumbuh. Kita tidak akan dapat dikoreksi. Tadi yang saya sampaikan, kita ateis, bukan saja tidak mengenal Tuhan, tapi kita sudah menjauh dari Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita membangun disiplin rohani kita. Membaca firman setiap hari, merenungkan, lalu mempraktekkan hari lepas hari. Bukan sekedar checklist saja. Jadi firman Tuhan bukan sekedar checklist, firman Tuhan bukan hanya sekedar simbol rohani saja. Tetapi hidup dipenuhi firman Tuhan harus. Bukan firman Tuhan hanya kita upload saja. Orang upload, kita teruskan upload, tapi kita tidak menghidupi firman Tuhan. Banyak yang seperti itu. Mulai dari sekarang, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita menghidupi firman Tuhan sehingga kita benar-benar bertumbuh, sehingga hidup kita stabil, sehingga hidup kita berdampak bagi sesama. Karena semuanya ada di dalam firman Tuhan. Semua bicara perekonomian, bicara keamanan, bicara kemakmuran, semua ada dalam firman Tuhan. Di situ kita akan dididik, di situ kita akan diarahkan. Bagaimana kita akan diarahkan, bagaimana kita akan dituntun, bagaimana kita mau diberkati kalau kita tidak ada di dalam firman Tuhan. Kita menjauh dari persekutuan, kita meninggalkan komunitas kita. Tuhan tidak akan memberkati saudara dan saya. Mulailah kembali pada firman Tuhan, karena di situ adalah sumber kekuatan kita. Jadi poin yang kedua, mari kita berakar dalam firman Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di aliran air. Dia akan tumbuh subur, dia akan tumbuh segar dalam kehidupan hari lepas hari. Itu akan nampak nyata. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, poin yang ketiga, berbuah bagi kemuliaan Allah. Amin. Kita harus berbuah bagi kemuliaan Allah. Mazmur 1 ayat 3b dan 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan di sini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Oh, ini luar biasa ya. Firman Tuhan katakan, pemazmur katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di ayat dan Paulus pun menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ingat, jadi setiap kita dilengkapi dengan perbuatan baik. Itu aplikasi dari kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Jadi pertumbuhan rohani di dalam firman selalu menghasilkan buah yang nyata. Menghasilkan sikap yang baik, perkataan yang enak didengar, dan perbuatan yang berbeda dari dunia. Buah dihasilkan pada musimnya di sini. Apa yang diartikan buah dihasilkan pada musimnya?
Artinya memang dia tidak instan. Dia bertumbuh dalam firman Tuhan adalah proses seumur hidup. Jadi pertumbuhan ini terus berproses dari hari lepas hari. Mulai dari hati yang cinta akan firman Tuhan. Dia di situ diproses. Dan dia akan bertumbuh dan dia akan berdampak. Jadi kembali lagi, jangan tinggalkan firman Tuhan untuk apapun juga. Tuhan mengenal jalan orang benar, dikatakan di sini. Di ayat 6 ya. Tuhan mengenal jalan orang benar. Dikatakan di ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Artinya mengenal jalan orang benar, di sini menunjuk pada relasi yang intim, relasi yang erat, relasi yang akrab dengan Tuhan. Yang akhirnya Tuhan mengawasi, Tuhan menjaga, Tuhan meneguhkan langkah orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi tatkala ibu bapak ada di dalam Tuhan, erat, akrab, intim dengan Tuhan, di situ pemeliharaan Tuhan terjadi. Di situ Tuhan akan mengawasi, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan meneguhkan langkah-langkah saudara dan saya. Jadi jangan takut. Kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita erat dengan Tuhan, kalau kita ada selalu dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara dan saya. Amin. Dan dia akan selalu memberi kekuatan dalam perjalanan kehidupan saat ini yang tidak baik-baik saja. Di dunia, di luar sana ada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi tatkala kita intim bersama Tuhan, tatkala kita erat bersama Tuhan, kehidupan kita akan berhasil. Dan kehidupan kita akan stabil. Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal saudara dan saya. Kenapa? Karena kita selalu bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadi tujuan akhirnya bukan sekedar kita diberkati. Tujuan akhir dalam kehidupan ini bukan kita hanya mengumpulkan berkat sebanyak-banyaknya. Tidak. Tapi kita mampu menjadi saluran berkat bagi sesama. Itu yang harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dikatakan tadi dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita tidak hanya mengumpulkan berkat, tapi kita dijadikan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kita harus berbuah bagi kemuliaan Allah dimanapun juga kita ditempatkan. Kita harus berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan, dimanapun juga berada kita harus berdampak. Jadi pada khotbah, kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bertumbuh dalam firman berarti kita menolak jalan dunia. Jangan kompromi dengan dosa. Saya ulang, jangan kompromi dengan dosa. Tatkala kita kompromi dengan dosa, kita akan menutup lagi dengan dosa, menutup lagi dengan dosa, dan seterusnya. Tidak akan berakhir. Berakar dalam firman, jadikan firman suatu kesukaan dan dasar hidup. Dan jadikan firman Tuhan ini fondasi hidup saudara dan saya. Jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan komunitas, jangan tinggalkan firman Tuhan. Yang berikut, berbuah bagi kemuliaan Allah. Biarlah hidup kita juga berdampak. Saya yakin dan percaya jemaat sudah diberkati dengan sangat luar biasa oleh Tuhan. Amin. Saatnya kita juga berbuah. Saatnya kita juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Harusnya kita sudah mampu menjadi berkat bagi sesama. Dengan apa? Dengan yang kita miliki. Dengan materi yang sudah Tuhan berikan. Melalui tutur kata kita juga dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan pola pikir kita yang kita bisa memberkati mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pertanyaannya, apakah saya masih sekedar berjalan mengikuti dunia atau sudah mulai duduk di sana? Tidak. Kita sudah mengenal firman Tuhan dan kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah firman Tuhan menjadi kegemaran hati saya atau hanya kewajiban di hari Minggu saja? Tidak, harusnya. Firman Tuhan ada di dalam kehidupan hari lepas hari. Buah apa yang orang dapat bisa nikmati dalam hidup di minggu ini? Harusnya kita sudah menyiapkan buah kita untuk dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk satu pekan ini. Nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di siang hari ini. Kiranya kami dapat bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kami dapat menghidupinya, sehingga kami ada dalam kehidupan yang baik-baik saja. Kehidupan kami stabil, kehidupan kami diberkati Tuhan. Bukan saja kehidupan kami yang diberkati Tuhan, tapi kami juga mampu menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun juga kami ditempatkan. Di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga kami, mampukan kami menjadi berkat melalui tutur kata kami yang baik-baik saja, melalui pikiran kami, melalui tindakan kami, melalui seluruh rangkaian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mampukan kami bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.